Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Oke, teman-teman, ini kali ini kita dapat pesanan ya dari Bapak yang di Jakarta, saya lupa. Jadi pesanannya itu cuman butuh 4 sensor ya, 4 sensor. Nih, ada 4 sensornya. Sensor kiri, sensor kanan, sensor untuk atas bawah dijadikan satu sensor, terus sensor untuk rakel juga satu ya. Jadi untuk rakel satu, mungkin sistemnya itu dia pakai motor tapi triggernya dua, jadi si motor muternya 180 derajat, nanti stop, terus kayak gitulah mungkin mekanismenya ya. Katanya dia ganti motherboard yang mesin sebelumnya itu bukan di saya, cuman ganti ke modul untuk mesin sablonnya. Nah, mesin sablon ini tetap menggunakan 3 motor, motor untuk X-nya, motor untuk narik rakel gesut kiri ke kanan, terus untuk motor screen naik turunnya, terus untuk ini juga ada motor untuk rakel ya, narik gesutan rakel naik turun atas gitu ya, gitu. Nah, jadi di sini terdapat, oh ya, satu lagi pesanannya, dia menggunakan motor untuk narik rakel ini yang 12 volt ya, yang untuk motor lain-lainnya 24 volt. Nah, jadi ini dia jeroannya, kita menggunakan 3 driver ya, jadi bukan menggunakan MOSFET tapi kita menggunakan driver ya. Ini driver ada 3, ada step down 2 biji karena ini 24, ini 12 volt, jadi dia minta motor untuk penarik rakelnya itu 12 volt ya. Nih, satu lagi yang harus sama-sama kita pahami, kalau jenis motor DC yang nggak ada brake-nya, yang nggak ada remnya, nggak ada magnet buat ngerem ya, motor DC, jadi kalau dia kecepatannya kencang otomatis di sensor pasti lewat gitu loh. Dia berhenti tapi karena nggak ada brake-nya, dia jadi muter dalam kecepatan tinggi pasti melambat dulu, baru dia berhenti, dan pasti bakal pasti melewati sensor sedikit. Nah, makanya saya sering bilang kalau mau carilah RPM yang pas. Saya saranin tuh RPM-nya itu sekitar 1000 sampai 1500 RPM aja, jangan dikasih motor yang 3000 RPM-nya, ya lewat lah sensornya. Orang ini cuma motor biasa nggak ada brake-nya. Nah, kalau mau presisi itu sebenarnya bagus pakai motor servo. Nah, karena dia di dalamnya udah ada brake-nya, udah ada sensornya di dalam, enak kita nyetingnya juga enak, programnya emang mahal, dan drivernya nggak bisa pakai driver BTS ini ya. Oke teman-teman, jadi gini sistem kerjanya. Ini tetap ya tombolnya untuk maju mundur, untuk naik turun screen, untuk rakel sablon mode 1, sablon mode 2 ya. Jadi ini karena 2 pakai sensor, nanti dia parkir di kiri, 1 parkir di kanan. Jadi pas kita pencet sekali nih ya, yang biru ya kita pencet, nah motor muter ya. Nah, jangan lupa ini triggernya harus pakai metal ya, jadi di trigger pakai metal gini dan baru berhenti. Nih berarti ini dia sensornya tuh, lihat ya lampunya nyala ya. Nah, pas dia lampunya nyala nih, kita bisa lihat nggak ya, lampunya nyala tuh, lampu sensornya nampak ya, nyala tuh ya, ngebayang nih, ini kita nampak ini lampunya nyala tuh. Kalau ke trigger dia nyala ya, jadi atur nanti sedemikian rupa biar sampai si triggernya nyala. Oke. Nah, kita pencet sekali lagi yang hijau, yang biru, sorry, untuk maju mundur. Tuh, dia juga muter, nanti ke trigger baru nyala. Nah, gitu ya sistemnya. Nah, kalau untuk motor yang 2 ini ya. Nah, untuk motor yang ini untuk naik turun screen, dia pesennya tuh motornya muter, dia ke trigger baru berhenti. Tuh. Ya. Nih, kita ibaratkan si triggernya tetap posisi sini ya. Sebentar. Kita cek dulu lampunya nyala nggak. Nah, itu nyala ya lampunya, nampak nggak? Tuh lampunya nyala ya, berarti ini lagi ke trigger ya, trigger. Terus kita pencet lagi kuning. Nah, ini jalan, berarti kan ini pindah nih, ini pindah, nanti dia sampai lagi di sensor yang kita tetepin, dia berhenti. Sorry, lepas. Tuh, nampak ya, nampak nggak? Tuh, dikit deh ya, kuning, sensor kuning ya, bernyala. Tuh, nampak ya. Jadi muternya dia mintanya searah, jadi muternya tetap satu arah, nggak bolak-balik. Berbeda dengan ini, kalau ini dia muternya bolak-balik, tersearah jarum jam. Oke, nanti dia tuh balik arah kan ya. Terus juga ini untuk rakel sama, jadi kita pencet yang warna hijau. Ini untuk hijau ya, kita pencet hijau, motor yang sana muter, terus kita
Caranya kita pas. Jarak trigger itu sekitar 4 mili ya, paling jauh. Lebih dekat lebih bagus. Ya, ini pun kalau dia udah ke trigger, bisa gini nih, kita pencet hijau, sap, hijau, pencet. Nah, walaupun dia udah ke trigger, dia bakal tetap jalan. Tuh, harus trigger. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Kalau dia mau order juga boleh, mau custom juga boleh, nggak cuma mesin sablon, terserah mau mesin apa. Insya Allah kalau bisa kita bikin, kita buat dengan harga yang murah. Oke, mungkin itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.